Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rufaidah dari 11 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian koloid. Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, makanya dalam koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Kata koloid memang jarang digunakan di kehidupan sehari-hari, namun bukan berarti kamu tidak pernah menemukannya sama sekali ya, sebab koloid ada di sekitar kita. Waktu kecil dulu, kalian pasti pernah jajan agar-agar yang dijual di depan sekolah, di pinggir jalan atau di mana saja. Agar-agar merupakan makanan berupa gel yang diolah dari rumput laut. Nah, menurut ilmu kimia, gel termasuk ke dalam koloid. Koloid sendiri merupakan satu dari 3 jenis campuran yang ada dalam kimia. 2 lainnya adalah larutan serta suspensi. Selain agar-agar, susu, es krim, mayones, sampo, dan juga tinta merupakan contoh koloid lain yang bisa kamu temukan dengan mudah. Sebenarnya koloid itu apa sih? Jenis-jenis koloid: sol padat, sol, aerosol padat, aerosol, emulsi, buih padat, dan buih. Sifat-sifat koloid: efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, koagulasi koloid, dialisis, elektroforesis koloid, liofil dan liofob. Koloid pelindung. Pembuatan koloid: kondensasi, dispersi secara mekanik, secara peptisasi, secara busur berdia. Koloid adalah jenis campuran heterogen yang berasal dari dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Maka dari itu, kalau kalian belajar tentang campuran yang satu ini, pasti akan menemukan istilah fase terdispersi dan medium pendispersi. Lebih mudah dipahami, mari kita pakai contoh santan. Kamu tahu santan? Cairan berwarna putih yang sering digunakan ibu untuk memasak. Santan ternyata memiliki butiran minyak di dalam air. Butiran minyak tadi adalah zat yang menyebar, sedangkan air menjadi penyebarannya. Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, dalam kimia ada 3 jenis campuran. Pertama koloid, kedua larutan, dan ketiga suspensi. Seperti mudahnya, koloid adalah campuran antara suspensi dan larutan. Koloid bisa dibagi menjadi 8 jenis, yaitu 1. Sol padat. Sol padat mempunyai fase terdispersi dan medium pendispersi yang padat. Jenis koloid ini terbentuk karena adanya pengaruh suhu dan tekanan yang menghasilkan padatan kokoh serta keras. Salah satu contoh sol padat adalah kaca berwarna. Sol. Jenis koloid sol mempunyai fase terdispersi yang padat dalam medium pendispersi cair, yang sifatnya tidak mudah berubah. Contoh dari sol adalah cat tembok. Ketiga yaitu emulsi. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya cairan. Contohnya susu, santan, dan minyak ikan. Keempat yaitu emulsi pada satu gel. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya jeli, mutiara, dan keju. Kelima yaitu aerosol padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya asap dan debu. Keenam yaitu aerosol cair. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya kabut, awan, dan hairspray. Ketujuh yaitu buih. Sistem koloid ini terbentuk dari fase pendispersinya berupa gas dan fase berupa cairan. Contohnya buih sabun dan ring kocok. 8 yaitu buih padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya karet busa dan batu apung.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.